Indonesia itu negara besar, jangan bandingkan dengan negara kecil. Oke. Kerjanya memang kepada tulisannya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, guys. Gimana kabarnya, guys? Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton channel ini, yang baru nonton video-video ini, video-video dari kami, silahkan di-subscribe dulu. Di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Teman-teman semuanya yang udah mendukung channel ini, yang udah mensupport channel ini hingga sebesar ini, kami sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan kalian semuanya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, guys, kali ini gue nggak lagi untuk mereaction, nggak lagi mereaction sebuah video. Kalau kemarin gue membahas tentang atau mereaction sebuah video tentang kelapa sawit, cara memotong kelapa sawit Indonesia dan cara memotong kelapa sawit Malaysia. Tujuanku bukan membandingkan, tapi memberikan pencerahan. Ini menurutku ya, menurut gue ini memberikan pencerahan. Kenapa? Karena menurut gue ada sesuatu yang gampang, kenapa harus melakukan sesuatu yang susah gitu. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini, di video itu ya, di video yang kemarin itu, di video kemarin tuh menunjukkan bahwa ini cara memotong sawit Malaysia dan ini cara memotong sawit Indonesia. Cara memotong sawit Malaysia menurut gua itu sangat simple, sangat cepat, simple dan apa ya? Nggak nyiksa badan gitu. Tapi cara motong Indonesia itu menurut gua udahlah ribet, susah, mau ngeluarin karena kalau di Malaysia itu pelepahnya dibuang dulu baru dipotong kelapa sawitnya. Tapi di Indonesia pelepahnya itu nggak dibuang, langsung dipotong kelapa sawitnya. Kan kalau misalnya kelapa sawitnya ada di dalam pelepahnya kan susah mau ngeluarin kelapa sawitnya dari pelepahnya gitu. Tapi kalau di Malaysia kan pelepahnya dulu dibuang, habis itu dipotong buahnya, kan nggak susah gitu. Tujuan gue tuh ya biar jadi pelajaran, biar jadi apa ya, ide lah untuk kok kayaknya enakan kayak gini, nggak susah gitu, biar dicontoh sama petani-petani sawit di Indonesia gitu. Itu tujuan gue, guys. Tapi ya tujuan kalian kan lain. Kadang-kadang gue tuh kalau ngasih contoh itu kadang-kadang selalu salah di mata kalian, di mata netizen plus 62 selalu salah gue. Tapi nggak apa-apa, gue nggak menyerah sampai di sini, guys. Karena tujuan gue memberikan pencerahan agar kalian itu nggak selalu ya itulah, nggak selalu di bawah Malaysia lah. Setidaknya kita harus setara dengan Malaysia. Masa kita harus di bawahnya Malaysia terus? Nah, kita harus kejar Malaysia dong, biar sama-sama kita, biar setara dengan Malaysia gitu. Gimana sih? Kita bicara tentang sawit. Oke, sekarang kita meluncur ke bidang lain. Apa ya yang mau kita bicarain? Pendidikan. Bicara tentang pendidikan di Indonesia itu ya, kalau dibandingkan Malaysia ya masih menurut gua, asumsi pribadi gua, ya masih kalah jauh lah dengan Malaysia. Kalau bicara tentang pendidikan Malaysia jauh lebih baik menurut gua. Kenapa? Contoh simpelnya aja gini. Di Indonesia itu
Anak-anak sekolah itu jam 12 siang udah pulang. Udah pulang ke rumah masing-masing. Udah pada itulah di rumahnya masing-masing udah jam 12 siang itu. Di Malaysia belum lagi pulang guys. Tapi di Malaysia itu berangkat pukul berapa? Lepas subuh ya, lepas subuh. Pukul 6.30 atau jam 7 gitu. Kurang lebih gitulah. Baliknya itu sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Kalau dihitung secara per jamnya itu dalam 10 atau 10 jam atau 9 jam gitulah. Anak Malaysia itu kalau sekolah 8 jam apa 10 jam gitu ya. Mudah-mudahan gue nggak salah. Kalau gue salah tolong dikasih tahu ya guys, teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau salah. Tapi yang saya tahu berangkatnya itu pagi banget kalau di Malaysia dan pulangnya itu sore, petang gitu, sampai petang. Sedangkan di Indonesia berangkatnya pagi pukul 7, jam 12 sudah di rumah, udah pulang gitu. Ini simple aja guys, simple aja, kita hitung-hitungan jam aja. Bayangin secara logika, secara otak kita, kalau kita bayangin ya, pelajaran di Indonesia dengan pelajaran yang diterima anak-anak Malaysia lebih banyak mana gitu. Dan di Malaysia itu sekolahnya itu lebih mengutamakan apa ya, disiplin ya. Di Indonesia tuh kayaknya disiplinnya kurang karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah rata-rata lah, masih miskin gitu. Gue nggak malu untuk mengatakan bahwa negara gue masih ada kemiskinan. Itulah kenapa masih banyak saudara-saudara kita itu kalau menyekolahkan anak tuh kadang ada yang nggak pakai sepatu atau kasut karena orang tuanya nggak mampu untuk membelikan anaknya kasut. Itu salah satu ketidakdisiplinan Indonesia. Itulah kekurangan di Indonesia. Masih banyak kok. Nggak usah ngomong, di sini udah maju bro. Iya di desa lu. Coba lu ke tempat-tempat lain, masih banyak. Di desa gua aja banyak gitu. Gua nggak mau ngomongin desa lain. Di desa orang-orang lain enggak. Gua mau ngomongin desa gua aja. Kalau lu nggak percaya, jom ikut gua. Gua tunjukin. Gua tunjukin tuh. Gini. Jadi gini guys. Gua itu bukannya lagi untuk menjerumuskan atau memburuk-burukkan Indonesia, tidak guys. Ya setidaknya gue memberikan contoh lah Malaysia gitulah, secara logika, secara gampangnya lah. Ada yang berkomentar di YouTubeku itu gini katanya, Indonesia itu negara besar, jangan bandingkan dengan negara kecil. Oke. Mau kubandingkan dengan mana? Dengan China, dengan Rusia, dengan Amerika yang notabene-nya memang negara besar. Oke, gue bandingkan dengan itu. Apa yang mau kita bandingkan dengan mereka? Ayo. Dengan Malaysia aja. Yang dikatakan sama penduduknya, sama masyarakat Malaysia itu bahwa Malaysia masih negara berkembang aja, kita nggak mampu mengejarnya. Kita nggak mampu setara dengan Malaysia. Apalagi kita bandingkan dengan negara-negara adikdaya. Kita bandingkan dengan negara-negara yang udah betul-betul maju. Logika Anda di mana gitu? Ayolah sadar. Gak usah malu untuk mencontoh saudara kita ini Malaysia. Gak usah malu lah. Buat kalian teman-teman yang ada di Singapura, di Singapura atau di Brunei Darussalam, ya kalian kasih fakta tentang Brunei Darussalam. Kalian kasih fakta tentang Singapura. Dimanapun kalian berada, merantau di Singapura atau di Brunei,
kalian yang lagi aktif di YouTuber, kalian kasih fakta dong. Biar apa ya? Pejabat-pejabat negara kita itu mencontoh, biar iri lah sama kehidupan di tempat kamu merantau. Contohnya aku ini lagi merantau di Malaysia, ya gue kasih tahu tentang kehidupan di Malaysia, gimana disiplinnya orang Indonesia, orang Malaysia, gimana baiknya orang Malaysia, gimana pendidikannya orang Malaysia, terus infrastrukturnya, dan banyak lagi yang gue tunjukin di video-video gue. Tujuan gue agar mereka melek atau melihat, oh ternyata negara gue masih jauh banget. Kenapa aku nggak belajar aja ke Malaysia, kan gitu. Jangan malu untuk belajar dan mengakui bahwa Malaysia memang di atas selangkah dari kita gitu, dari Malaysia gitu, dari Indonesia gitu. Jangan malu lah, untuk apa kita malu? Kita ini serumpun, kita ini saudara. Kita harus belajar sama saudara kita yang lebih maju dari kita. Untuk apa kita malu? Gitu. Iri, gue jujur, gue iri sama Malaysia. Tapi keirian gue bukan untuk memusuhi Malaysia. Justru gue iri sama Malaysia untuk mencontoh Malaysia gitu. Mencontoh orang-orang Malaysia. Contohnya apa? Gue belajar yang sangat salut gue sama orang-orang Malaysia itu. Jalan aja guys, jalan aja. Kita jalan di trotoar kayak atau di eskalator. Ketika jalan mereka tuh, dia menyingkir ke kiri. Mereka tuh menyingkir ke kiri. Takutnya apa? Gue bisa membaca. Takutnya apa? Ketika ada orang ingin melaju atau ingin cepat, terburu-buru gitu, ingin cepat, mereka tuh bisa menggunakan jalur kanan. Jadi mereka tuh walaupun ngomong sama temannya, nggak kanan kiri gitu. Mereka itu memberikan ruang sama orang lain untuk mendahului orang kita gitu. Misalnya kita mau jalan, kita itu nggak jalan itu nggak ini. Sepertinya kita itu nggak terburu-buru kita mau jalan. Ya kita di kiri gitu. Dan jalan sebelah kanan ini untuk orang yang akan mendahului kita gitu. Itu hebatnya. Itu satu guys. Itu baru satu. Banyak beribu-ribu lagi gue yang belajar dari Malaysia guys. Dari orang-orang Malaysia. Banyak guys, banyak. Di Indonesia ini banyak lagi yang gue nggak bahas sebenarnya. Masih banyak guys. Dan banyak lagi gue nggak bahas tentang Malaysia. Banyak lagi guys. Dari mereka sholat berjamaahnya di Indonesia ini, di tempat, apalagi di tempat gue gak ngomong di tempat lain, di tempat gue sangat kurang banget. Bukan hanya kurang, mungkin yang datang ke masjid dalam ini maghrib, gue nggak ngomong subuh ya, maghrib 2-3 orang. Tapi kalau di Malaysia gue udah pernah tinggal di rumah flat dulu pas bos aku tuh masih tinggal di rumah flat dan aku disewain di sebelah rumahnya. Kebetulan gue pada waktu itu aktif hanya zuhur sama asar karena pas itu ada di kerjaan, jadi gue gak aktif. Maghrib, isya, subuh itu gue aktif di sholat berjamaah di musola atau surau. Dan rame banget, bahkan sampai hampir 3-5 saf di masjid, di surau itu gitu. Ya suraunya agak luas lah gitu. Itu gue salah satu kenapa gue kagum sama Malaysia. Di tempat gue di desa gue, di tempat gue tinggal, tempat kampung gue, subuh, maghrib, nggak usah ngomong subuh, maghrib ada 3 orang ini udah sangat beruntung guys, bener. Jadi tingkat kesadaran orang-orang kita itu jauh di bawah tingkat kesadaran orang-orang Malaysia guys. Mudah-mudahan kita dapat banyak pembelajaran dari orang-orang Malaysia, karena gue jujur masih banyak yang harus gue pelajari tentang kehidupan Malaysia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita semuanya. Mudah-mudahan
kita diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan badannya, dan gua juga lah gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, terima kasih teman-teman yang udah dukung channel ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jangan lupa sholawat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.